Nama Purbaya Yudi Sadewa belakangan sedang warawiri di pemberitaan. Aksinya hampir selalu menyedot perhatian media dan warganet. Purbaya Yudi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 8 September oleh Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Sedikit latar belakang Purbaya sebelum menjadi Menteri Keuangan. Purbaya memperoleh gelar sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kemudian mendapat gelar Master of Science atau MSc dan gelar doktor di bidang ilmu ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Bicara sepak terjang Menteri Keuangan Purbaya, belum lama ini ia saling membalas argumentasi dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Perdebatan argumentasi tajam terjadi antara Menteri Keuangan Purbaya dengan Deddy Mulyadi soal dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang diduga mengendap. Antara Deddy dan Purbaya sama-sama mengklaim memiliki data yang akurat. Keduanya saling tantang untuk membuktikan kebenaran data soal dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jawa Barat sebesar 4,17 triliun yang disebut mengendap di bank dalam bentuk deposito. Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada, Pak, dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, ini sekian, ini sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Terpisah, Deddy Mulyadi menanggapi argumentasi Purbaya dengan bantahan. Deddy tegas mengatakan bahwa tidak ada dana APBD yang tersimpan dalam bentuk deposito. Bahkan, Deddy Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya membuka datanya secara terbuka. Terkait soal adanya dana yang mengendap di bank yang disampaikan oleh Pak Purbaya sendiri, kalau dari tanggapan sebenarnya Pemprov? Begini loh, setiap pernyataan itu kan harus disampaikan dalam bentuk dasar, gitu loh. Kalau dana mengendap itu apa? Apakah dana mengendap itu dana yang tidak ada peruntukannya atau dana ada peruntukannya? Karena ketika uang masuk ke kas daerah, itu kan tidak otomatis langsung dibelanjakan. Harus ada misalnya gini, uangnya dibelanjakan untuk membangun jalan, nilainya 4 triliun. Kan membangun jalan nilai 4 triliun tidak langsung 4 triliun dibayarkan. Dia ada tender, ada pembayaran pertama, kedua, ketiga, keempat. Kan gitu. Nah itu yang dimaksud yang mana? Kalau kemudian di perjalanan, misalnya di Januari sampai Desember. Di Januari sampai Desember itu penyerapan anggaran itu tidak mungkin habis tiap bulan tuh nggak mungkin. Karena apa? Karena kegiatannya itu akan nanti biasanya bertumpuk di akhir, di Desember kan, makanya ada perubahan anggaran segala macam kan seperti itu. Nah tetapi ada juga misalnya kepala daerah karena uangnya tidak akan dulu dibelanjakan dalam waktu cepat karena proses tender kan, misalnya pengerjaan dari tender sampai ke pembayaran terakhir itu 6 bulan. Maka uangnya itu disimpannya tidak dalam bentuk giro karena kecil keuntungannya untuk daerah, disimpan dalam bentuk deposito. Biasanya tiap bulan dicairkan. Nah, itu tapi di daerah mana sebutin aja. Kalau Jawa Barat misalnya di data Bank Indonesia saya lihat termasuk provinsi yang endap itu. Saya malam tuh cek. Saya langsung cek ke kepala badan pengelola keuangan daerah. Uang yang di Jabar hari ini itu hanya 2,4 triliun. Nah, saya tanya 2,4 triliun lebih itu untuk apa? Pembayaran yang untuk bulan ini, Pak, itu sekitar 5 triliun. Artinya masih kurang gitu loh. Nunggu dari mana? Nunggu dari dana bagi hasil pemerintah pusat. Nunggu masuknya dana yang bersumber dari pendapatan daerah. Sampai akhir Desember kita masih perlu lagi sekitar 5 triliun lagi, 5 sampai 6 triliun. Jadi nanti di Desember itu mungkin bisa malah kurang kalau saya dorongin terus pembangunannya. Makanya kita mulai agak hati-hati. Takut apa? Takut terlalu jebol. Nanti takut minus malah. Sehingga hari ini strateginya adalah di kas kita untuk belanja barang dan jasa kita rem. Tapi untuk belanja modal tanpa rem.
kan gitu loh. Itu makanya. Nah kemudian juga kita bertanya juga, apakah dana yang tersimpan itu yang belum dibelanjakan sepenuhnya hanya ada di kabupaten, kota, dan provinsi? Apakah di kementerian hari ini sudah habis dananya? Dia dicek aja. Di sisi lain, Purbaya juga mantap bahwa data soal APBD tersimpan di bank sama dengan data yang dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Data tersebut dijelaskan dalam rapat pengendalian inflasi daerah 2025 yang digelar di kantor Kemendagri. Menteri Purbaya bilang, kepala daerah umumnya hanya mengetahui data anggaran di daerahnya saja, bukan data dari semua pemerintah daerah. Maka Purbaya mempertanyakan dari mana data yang dikatakan oleh Deddy Mulyadi yang berbeda dengan Bank Sentral. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Tapi kan dari Kang Deddy bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu. Apakah dari Kemenkyu akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Tak hanya itu, Purbaya juga menegaskan tidak akan melakukan koordinasi dengan Pemda Jabar soal kepastian anggaran tersebut. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Menteri Purbaya, Deddy Mulyadi tidak bergeming. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya untuk dapat membuktikan adanya dana APBD Jabar sebesar 4,17 triliun yang mengendap jadi deposito. Adapun dalam pernyataannya di Universitas Indonesia, Deddy mengungkapkan sisa APBD Jabar yang disebut mengendap itu sebesar 2,4 triliun dalam bentuk giro aktif. Berarti 4 triliun tadi itu sebenarnya bukan 4 triliun, 2,4. Oh, kalau data terakhir saya baca 4 triliun. Ya itu makanya data BI-nya sumber. Tapi alhamdulillah kalau di BI masih ada dana Pemprov Jabar 4 triliun. Hai siniin dong. Kita cuma punya 2,4 saya lihat data ya. Data saya ada. Saya mah tiap hari pelototin duit. Takut kurang. Nah, data kita nih dana. Ini data 2,418 2 triliun 418 miliar 701 juta 749.621 rupiah. Segitu. Tuh, ini kan ada keterangannya di tanggal saldo giro. Itu nggak ada cuma segitu-gitunya. Makanya kalau data BI muncul Pemprov Jabar punya 4 triliun, ya alhamdulillah. Berarti kan bisa saya tarik dong. Saya besok bikin anggaran baru lagi. Berarti 2,4 triliun ini lagi rencananya diprioritaskan ke proyek mana Pak? Ya bukan diprioritas ke proyek mana. Semua proyek yang dibiayai oleh APBD provinsi ya harus dibayar. Karena sudah kontrak dan sudah dikerjakan. Makanya total belanja sampai bulan Desember ini kita kekurangan 5-6 triliun lagi. Artinya kalau dilihat dari 2,4 kita minus. Sekitar 5-6 triliun. Di mana minus itu menutupi? Ya nunggu pendapatan daerahnya masuk, dana transfer dari pemerintah pusatnya masuk gitu loh. Termasuk juga kurang bayarnya pemerintah pusat pada Provinsi Jawa Barat. Dana DBH yang tahun yang lalu belum lunas bayarnya. Masih 191 miliar lagi belum lunas tuh. Belum sampai di situ, Deddy juga bilang lewat akun Instagramnya bahwa ia akan bertindak tegas pada pemangku jabatan di Jawa Barat yang tidak memiliki integritas. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang memberikan harapan, rasa bahagia, rasa nyaman, dan penuh optimisme. Menanggapi polemik dana yang tersimpan dalam bentuk deposito 4,1 triliun dan saya akan terus melakukan langkah-langkah penanganan secara sungguh-sungguh. Yang pertama adalah
Hari ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data dan fakta, atau berbohong. Yang kedua, saya akan bertemu hari ini juga dengan Kemendagri untuk memastikan data yang dimiliki oleh Kemendagri. Yang ketiga, hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut. Dari seluruh rangkaian itu, saya bersikap tegas. Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan. Saya berhentikan pejabat itu. Dan ini adalah komitmen saya untuk menjaga integritas keuangan di Provinsi Jawa Barat. Mau sekdanya salah, mau kepala badan pengelola keuangannya salah, mau kepala badan pendapatan daerahnya saya salah, siapapun yang tidak memiliki integritas, pasti saya berhentikan. Tak mau berlarut-larut, Deddy Mulyadi kembali memberikan jawaban soal dugaan dana yang mengendap di Bank Sentral itu. Ia langsung menuju Bank Sentral untuk membuktikan argumentasinya. Ini kita sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral. Jadi jangan sampai ada pertanyaan atau ada pernyataan, Kang Deddy datangnya ke bank sentral, bukan ke Bank Indonesia, katanya gitu. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan. Siap. Di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing. Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada. Tidak ada. Karena uang yang 3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja para pegawai outsourcing, ya kan? Jadi saya merasa gak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada. Jadi ada nggak duit 4,1 triliun tersimpan? Saat ini tidak ada. Tidak ada. Jadi apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini adalah 2,5 triliun, kemarin 2,3, ya kan? Kemudian kemarinnya lagi 2,4, itu yang benar. Jadi itu ada di giro, dan Pak. tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di dana deposito untuk diambil bunganya. Ya, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Awas ya, sudah lihat. Begitu ya. Terima kasih. Terpisah Menteri Keuangan Purbaya menanggapi bahwa data dari Bank Sentral lah yang benar dan mengimbau mereka untuk memeriksa kembali data-data yang sudah ada. Apa sih? Pak Bobi Nasution juga menyangkal Gubernur Sumatera Utara. Jawa Barat dan sama Jawa Barat. Pak. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang DUB. Itu kan dari data dari Bank Sentral. Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul.